Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Menes, kembali lagi pada pelajaran PJOK dan bertemu lagi dengan Bapak Ilham Maulana. Kali ini kita akan belajar tentang permainan bola besar, bola basket kelas 8. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membicarakan terkait tentang sejarah bola basket. Perlu kalian ketahui dan kalian juga bisa lihat di Google ataupun di buku siswa PJOK kelas 8 tentang sejarah bola basket, bahwasanya permainan bola basket itu diciptakan oleh atau ditemukan oleh Profesor Dr. James A. Naismith, salah seorang guru pendidikan jasmani Young Men's Christian Association atau YMCA Springfield di Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1891. Jadi memang bola basket ini lahir pertamanya itu di negara Amerika Serikat. Anak-anakku, langsung kita ke sarana bola basket. Permainan bola basket diantaranya adalah tentang lapangan bola basket. Bisa kalian lihat di slide show-nya bahwa ukuran lapangan bola basket itu yang pertama panjangnya itu kira-kira di half court-nya itu di 8,325 meter. Kemudian untuk semuanya itu 28 meter. Tapi kalau untuk diameternya yang untuk 3 point itu ya 8,325. Kemudian kalian bisa lihat sendiri di pinggir kanannya ada tim bench, pinggir kiri juga tim benchnya, ada scoring table di tengahnya ada. Kemudian yang di merah itu biasa itu 2 point shoot. Kemudian panjang lapangan bola basketnya itu kira-kira 28 meter, kemudian lebarnya itu 15 meter, jari-jari lingkarannya itu 1,80 meter, lingkaran daerah 3 point shootnya 3 angkanya itu 6,25 meter, garis tembakan bebas ke garis belakang 5,80 meter. Nanti pengetahuan ini juga kalian bisa dimanfaatkan pada saat kalian nanti kelas 9 ataupun kelas 10, 11 dan 12 di tingkat SLTA, karena memang pengetahuan perihal tentang lapangan basket harus kalian ketahui. Kemudian jumlah pemain bola basket itu umumnya menggunakan 5 pemain untuk starter dan 5 pemain cadangan. Namun pada ajang tertentu yang lebih prestis itu lebih bergengsi seperti NBA di Amerika Serikat, mereka menambahkan 2 pemainnya sebagai cadangan, dan begitupun dengan para pemain cadangan yang menyesuaikan dengan posisi pemain starter. Dan anak-anakku, ini dia posisi-posisi pada permainan bola basket. Bisa kalian lihat, nomor 1 itu point guard, kemudian nomor 2 nya shooting guard, nomor 3 nya itu small forward, kemudian nomor 4 nya itu power forward, dan nomor 5 nya center, the big man. Biasanya posisi center itu orang-orangnya tinggi seperti Shaquille O'Neal, Carmelo kalau dulu. Kemudian waktu permainannya itu di aturan FIBA, standar waktu bermain basket itu adalah 4 kali 10 menit atau secara total 40 menit yang terbagi atas 4 kuarter. Kuarter pertama dan kedua biasanya disebut babak pertama, sedangkan kuarter berikutnya 3 dan keempat itu disebut babak kedua dengan tanda pergantian posisi bermain di lapangan. Kemudian anak-anakku, kalau di sepak bola dimulainya suatu pertandingan itu dimulai dengan istilah kick off.
Tapi untuk di bola basket istilahnya itu berbeda, yaitu jambol namanya. Pada referensi kali ini, menurut referensi kali ini, jambol adalah situasi dalam permainan bola basket untuk memulai jalannya suatu pertandingan bola basket. Situasi ini dapat terjadi pada awal babak 1 dan pada babak 2. Kemudian istilah jambol ini sama dengan kick off pada permainan sepak bola. Situasi jambolnya bisa kalian lihat nanti, kamu bisa atau kalian bisa lihat di YouTube situasi jambolnya seperti apa di video. Sengaja Bapak tidak ditayangkan di slide ini biar kalian bisa mencari referensi sendiri. Namun situasi jambol bisa terjadi karena perebutan antara 2 atau lebih pemain dari masing-masing regu yang berlawan dengan 1 atau 2 tangan yang megang bola secara bersamaan, sehingga tidak ada pemain yang dapat menguasai bola, sedangkan wasit tidak bisa menentukan pemain mana yang berhak untuk menguasai bola. Maka diadakan jambol untuk menentukan siapa yang menguasai bola dengan kedua pemain yang saling berhadapan. Kemudian wasit berusaha melambungkan bola tersebut di antara kedua pemain tersebut. Kalian bisa mencari referensi sendiri terkait dengan istilah jambol ini. Kemudian teknik-teknik dalam permainan bola basket di antaranya yaitu chest pass atau bisa disebut dengan passing setinggi dada. Operan ini paling sering dilakukan karena memang teknik dasarnya pada permainan bola basket, karena sifatnya simpel dan mudah dilakukan, terutama untuk operan-operan jarak pendek. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada. Kalian bisa bayangkan sendiri atau bisa sambil lihat video di YouTube. Kemudian didorong ke depan sambil melanjutkan kedua pergelangan tangan ke arah depan menuju pemain lain. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian lihat posisi kaki terbuka setinggi bahu, kemudian kedua tangan memegang bola dengan jari-jari terbuka setinggi dada. Kemudian pada saat mau dilepaskan atau dioper atau dipasingkan, kedua lengan dilecutkan lurus dan kaki kanan melangkah ke depan. Yang selanjutnya yaitu bounce pass. Bounce pass itu salah satu variasi teknik passing selain chest pass. Bounce pass itu biasanya teknik mengukur bola dengan cara dipantulkan terlebih dahulu ke lantai. Operan ini sangat efektif untuk digunakan melawan pemain musuh atau lawan yang bertubuh tinggi. Cara melakukannya adalah dengan posisi stand dan pegangan bola seperti pada teknik chest pass, namun yang membedakannya itu adalah arahnya. Arahnya itu menuju ke depan bawah, sehingga itu memantul, maksudnya bola dipantulkan terlebih dahulu ke lantai. Ketika melakukan teknik ini, usahakan agar titik pantulan tidak terlalu jauh dari si penerima dan jangan terlalu banyak memberikan putaran atau spin pada bola. Jadi ketika kalian mau melakukan teknik bounce pass ini, bolanya jangan sampai diputar, karena ketika diputar pantulan ke lapangannya itu hasil pantulannya akan liar dan arah bola menjadi tidak sempurna. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat untuk pegangannya seperti biasa setinggi dada, kemudian lecutannya tangan lurus santai. Hanya yang membedakannya itu arahnya. Kemudian perhatikan sejauh mana bola itu dipantulkan dan bagaimana caranya agar bola itu setelah dipantulkan bisa diterima oleh temanmu dengan baik. Oke, selanjutnya adalah overhead pass. Overhead pass atau biasa disebut dengan posisi overhead pass itu kalau chest pass itu setinggi dada, kalau bounce pass itu masih setinggi dada tapi arahnya dipantulkan, overhead pass itu di atas kepala, seperti hanya kita throw in ya. Pada sepak bola lemparan ke dalam, biasanya bolanya itu dipegangnya di atas kepala kemudian dilemparkan ke depan. Operan ini umumnya sering digunakan oleh pemain yang memiliki postur tubuh tinggi sehingga menyulitkan lawan untuk menggapai bola yang sedang dioper tersebut. Cara melakukan teknik overhead pass ini adalah kedua tangan memegang bola berada di atas belakang kepala, dengan kedua siku ditekuk, kemudian mengayunkan bola ke depan yang dibantu dengan lecutan pergelangan tangan.
Usahakan ketika melakukan teknik ini, kedua tangan tidak kaku dan cengkraman tangan atau menutupi seluruh permukaan bola. Karena hal tersebut mengakibatkan arah bola menjadi tidak sempurna dan bola mudah diambil oleh pemain penjaga. Ya tentunya yang namanya passing itu baik passing chest pass, overhead pass maupun bound pass, disebut passing yang baik itu passing yang dapat diterima dengan baik oleh teman kamu sendiri. Percuma kamu chest passnya bagus tapi ternyata kadar power kamu itu berlebih sehingga operan kamu tidak dapat diterima oleh teman kamu dengan baik pada saat permainan. Nah, ini contohnya posisi bolanya di atas kepala, kemudian nanti diayunkan ke depan dan dilepaskan seperti biasa. Nah, yang teknik selanjutnya yaitu jump shoot. Jump shoot itu dilihat dari bahasanya mungkin menembak bola sambil meloncat. Nah, definisi di sini adalah jump shoot, salah satu teknik menembak yang dilakukan sambil loncat. Teknik ini terdiri dua unsur gerakan yang harus dikuasai. Pertama, teknik loncatan dan keseimbangan badan atau balancing yang dapat dikuasai dengan baik ketika melakukan loncatan. Yang keduanya, teknik menembak ini ketika badan masih berada di udara atau melayang di udara sehingga kamu dapat melakukan tembakan ketika loncatan mencapai titik tertinggi. Tembakan ini sangat efektif dan sulit dibendung oleh lawan, apalagi kalau tolakan kaki kamu kuat ketika melakukan loncatan. Dengan loncatan atau tolakan kaki yang lebih kuat, maka kamu akan mudah untuk melakukan tembakan tanpa ada yang mampu menjangkaunya. Oleh karena itu, apabila kalian ingin menguasai teknik dasar permainan bola basket ini, harus terlebih dahulu berlatih shoot dan melatih kekuatan otot tungkai atau otot kaki kamu sehingga kamu bisa menggabungkan kedua latihan tersebut untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini contohnya Stephen Curry, ini adalah MVP beberapa kali di NBA. Dia termasuk point guard, termasuk 3-point shooter juga. Lihat urutan gerakannya, mulai pertama dari dia pegang bola, kemudian melihat ke atas ring, dia tekuk sedikit lututnya, kemudian diangkat ya, tangannya, bahunya ditekuk, kemudian lurus, dan terakhir follow through-nya sangat santai sekali. Biasanya dia rasio persennya 97% pasti masuk untuk 3 point. Oke anak-anakku, barangkali untuk materi kali ini cukup sekian. Seperti biasa, di akhir materi Bapak akan menugaskan kalian membuat video keterampilan yang menampilkan kamu sedang melakukan gerakan passing dalam permainan bola basket. Berikut dengan variasi latihannya lah. Boleh kalian berpasangan, juga boleh sendiri, silahkan. Untuk durasi videonya di antara 2 menit sampai 4 menit, jadi minimal 2 menit, maksimalnya 4 menit. Silakan kalian cari referensi bentuk variasi latihan di YouTube ataupun di platform sosial media lainnya yang memungkinkan bisa menunjang penampilan gerak kamu pada saat melakukan gerakan passing dalam permainan bola basket. Jadi sebelum kalian buat video ini, kalian lihat di YouTube perihal tentang variasi dan kombinasi latihan-latihan passing, chest pass, bound pass ataupun overhead pass. Kalian pelajari terlebih dahulu, konsep terlebih dahulu, kemudian kalian rekam. Bisa berpasangan, maksudnya lebih dari satu, dua atau 2 orang, asal tidak lebih dari 2 orang karena memang kita harus menjaga social distancing. Kemudian cari sebanyak-banyaknya referensi yang kalian bisa cari. Lebih banyak referensi lebih baik. Anak-anakku, siswi SMP Negeri 1 Menes, Bapak akan coba memutarkan simulasi gerak dasar bagaimana awalan cara memegang bola pada saat chest pass. Kedua kaki dibuka selebar bahu, bola dipegang di antara kedua tangan yang melekat sedikit ke belakang. Jari-jari dibuka, kemudian posisi sikap kuda-kuda dengan badan agak condong ke depan. Kuda-kuda kakinya selebar bahu. Oke, kemudian kalian bisa lihat sendiri bagaimana posisi
Kedua kaki dibuka selebar bahu, ini untuk chest pass. Lutut agak ditekuk seperti biasa yang telah Bapak tadi bicarakan, badan dicondongkan ke depan, kemudian bola dipegang dan jari-jari tangan terbuka, kemudian tekuk kedua siku mendekati badan, atur bola setinggi dada dan langkahkan kaki kiri atau kaki kanan di depan. Passing bola dari atas kepala adalah sebagai berikut. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan passing bola kanan dari di atas belakang, kepala lutut adalah sedikit sebagai ditekuk. berikut. Berdiri Bola dengan dipegang kaki dengan kiri di kedua depan. tangan dan berada di atas kaki kepala. kiri di depan, Kemudian, kaki kanan di belakang, bola lutut ditekuk dilepaskan sedikit. dengan lecutan ujung jari Arahkan tangan. bola di atas Gerakan kepala. akhir dengan meluruskan lengan Kemudian searah dengan lepaskan bola lepasnya dengan bola. lecutan ujung jari.